warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Altasya dengan NIM 25016290, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar linguistik umum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat linguistik. Linguistik adalah telaah ilmiah tentang bahasa manusia yang berasal dari kata Latin lingua atau bahasa, sehingga didefinisikan sebagai studi tentang bahasa. Objek kajiannya adalah bahasa secara umum. Meskipun mengkaji langue atau sistem dan parole atau tuturan, tujuan utama linguis adalah mengkodifikasi sistem bahasa atau langue. Sebagai ilmu, linguistik disebut ilmu empiris atau nomotetik dan berkembang melalui tahap spekulasi, observasi, klasifikasi, dan perumusan teori. Selanjutnya, manfaat mempelajari linguistik. Yang pertama, guru bahasa, membantu memahami kaidah untuk mengajar dengan baik. Yang kedua, penerjemah, membantu memilih ungkapan yang tepat. Yang ketiga, penyusun kamus, membantu memahami struktur dan makna bahasa. Yang keempat, penulis, membantu menyusun kalimat dan memilih kosakata yang sesuai. Isi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna, bersifat arbit, konvensional, produktif, unik, individual, dan kooperatif yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi oleh anggota masyarakat. Ciri-ciri bahasa. Pertama, sistem, memiliki aturan dan pola yang teratur. Kedua, lambang, berfungsi sebagai tanda konvensional untuk suatu konsep. Ketiga, bunyi, dihasilkan oleh alat ucap manusia. Keempat, arbitrer, tidak ada hubungan yang logis antara lambang dan maknanya. Kelima, bermakna, setiap satuan bahasa memiliki arti. Keenam, konvensional, merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Ketujuh, unik, setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri. Kedelapan, universal, memiliki ciri-ciri yang sama dengan bahasa yang lain. Kesembilan, produktif, dapat menghasilkan tuturan yang tak terbatas. Kesepuluh, bervariasi, beragam berdasarkan pemakai dan pemakaiannya. Kesebelas, dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Ke-12, manusiawi, hanya dimiliki dan digunakan oleh manusia. Fungsi umum. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat. Fungsi dalam konteks sosial. Pertama, kemasyarakatan sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Kedua, kebudayaan sebagai pelestarian dan pengembangan budaya. Ketiga, pendidikan memiliki fungsi integratif, instrumental, kultural, dan penalaran. Fungsi khusus, personal, menyatakan perasaan dan pikiran pribadi. Interpersonal, membina hubungan sosial. Direktif, mengatur dan memengaruhi orang lain. Referensial, menampilkan acuan atau referen. Imaginatif, menciptakan karya kreatif atau sastra. Instrumental, mengatur lingkungan. Representasional, mengomunikasikan fakta dan ilmu. Interaksional, berinteraksi dengan memahami budaya. Heuristik, memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Pembidangan linguistik. Pertama, berdasarkan ruang lingkup. Linguistik umum, mengkaji kaidah bahasa secara universal. Linguistik khusus, fokus pada satu bahasa tertentu. Yang kedua, berdasarkan masa. Sinkronis atau deskriptif, mengkaji bahasa pada masa tertentu. Diakronis atau historis, mengkaji perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Ketiga, berdasarkan hubungan dengan faktor luar. Mikro, mengkaji struktur internal bahasa seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Makro, mengkaji hubungan bahasa dengan faktor eksternal. 4. Berdasarkan tujuan. Teoretis, bertujuan mengembangkan teori dan kaidah kebahasaan. Terapan, bertujuan memecahkan masalah praktis seperti dalam pengajaran, penyusunan kamus, dan lain-lain.
Jadi kesimpulan yang kita dapatkan yaitu linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa manusia yang sasarannya adalah sistem bahasa atau langue. Bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi bermakna yang bersifat arbitrer, konvensional, dan produktif. Demikian penjelasan saya tentang konsep dasar linguistik umum. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.